Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada mata kuliah riset operasional yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini tentang konsep dasar riset operasional. Apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Yang pertama tentang sejarah riset operasional. Yang kedua tentang definisi dari riset operasional itu apa ya. Terus model-model apa yang ada dalam riset operasional. Dan yang terakhir tahapan-tahapan apa yang akan kita lalui di dalam menggunakan riset operasional. Kita masuk pada materi yang pembahasan yang pertama tentang sejarah riset operasional. Riset operasi atau operation research dimulai di kalangan militer dalam permulaan Perang Dunia Kedua. Jadi operasi ini awal mulanya dipakai di kalangan militer pada Perang Dunia Kedua. Dalam mengalokasikan sumber atau input yang terbatas, guna melayani berbagai operasi militer, kegiatan-kegiatan di dalam setiap operasi secara efisien dan efektif. Di dalam Perang Dunia Kedua itu ya, para militer kesulitan di dalam mengalokasi sumber yang terbatas. Apa ya sumber-sumber yang terbatas itu, yaitu para prajurit yang terbatas, segi keuangan yang terbatas untuk mendanai pembelian atau pembuatan senjata. Jadi bagaimana sumber daya yang terbatas itu dalam setiap operasi digunakan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, tujuan untuk menerapkan pendekatan ilmiah guna memecahkan permasalahan atau persoalan di atas, ditambah lagi dengan permasalahan strategik dan taktis militer. Jadi dengan ilmu riset operasi ini bisa memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para militer pada saat itu dengan menggunakan sebuah pendekatan ilmiah di dalam riset operasi itu. Dan memecahkan permasalahan dilakukan dengan pendekatan ilmiah. Selanjutnya riset operasi mula-mula berkembang di Inggris dalam bidang militer dalam situasi Perang Dunia Kedua tadi, terus dilanjutkan berkembang di dunia industri. Perang Dunia Kedua selesai, muncul industri-industri di negara-negara berkembang. Selanjutnya di bidang bisnis dan pemerintahan sipil. Selanjutnya kemudian berkembang dengan cepat sekali di Amerika Serikat sejak tahun 1950.
Sekarang perkembangannya sudah meluas dan menjangkau negara berkembang seperti Indonesia. Definisi riset operasi ya. Dari buku Operation Research karangan Frederick S. Hillier dan Gerald Lieberman. Dalam buku itu disampaikan operation research may be described as a scientific approach to decision making that involve the operation of organizational system. Dalam bahasa Indonesianya, riset operasi dapat digambarkan sebagai pendekatan ilmiah. Riset operasi itu dapat digambarkan sebagai sebuah pendekatan ilmiah untuk pengambilan keputusan, pengambilan keputusan di dalam sebuah permasalahan digunakan riset operasi ya, untuk mengambil keputusan yang melibatkan operasi sistem organisasi, yang melibatkan sistem organisasi tersebut. Selanjutnya, menurut dari buku Fundamental of Operation Research for Management karangan Steve Gupta dan John and Cozzolino, yang dalam buku itu menyampaikan operation research is the application of scientific method to the decision problems of business and other units of social organization, including government and military organization. Riset operasi itu adalah penerapan metode ilmiah untuk masalah keputusan bisnis dan unit organisasi sosial lainnya, termasuk organisasi pemerintah dan militer. Sama ya, di dalam dari buku sebelumnya pengertiannya ya, dalam menghadapi sebuah permasalahan, dalam mengambil sebuah keputusan bisnis dalam organisasi, menggunakan pendekatan ilmiah untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Terus yang ketiga, dari buku Quantitative Approach to Management karangan Chap, dia mengatakan dalam buku itu, operation research today refer to the application of scientific methodology of several different disciplines to problems related to the function of operating of some unit business, governmental or institutional. Riset operasi saat ini mengacu pada penerapan metodologi ilmiah dari beberapa disiplin ilmu yang berbeda untuk masalah yang berkaitan dengan fungsi atau operasi beberapa unit bisnis, pemerintah atau institusional. Di dalam menghadapi sebuah masalah berkaitan dengan fungsi operasi di beberapa unit bisnis, pemerintah atau institusi, mengacu pada metodologi ilmiah dari penggunaan beberapa disiplin ilmu yang berbeda. Selanjutnya, riset operasi mencakup dua kata. Di dalam riset operasi itu ada dua kata. Yang pertama ada riset. Riset itu yang harus menggunakan metode ilmiah, yang riset, penelitian.
yang membutuhkan metode ilmiah. Dan yang kedua, operasi yang berhubungan dengan proses operasi militer tadi ya, proses operasi militer atau proses sebuah kegiatan produksi atau proses pengiriman barang atau proses pemberian pelayanan melalui suatu antrian yang panjang. Selanjutnya, riset operasi adalah metode ilmiah terhadap permasalahan yang kompleks dalam mengarahkan dan mengendalikan sistem yang luas mengenai kehidupan manusia, mesin, material, dan uang dalam industri, bisnis, pemerintah, dan pertahanan. Jadi, dalam menghadapi sebuah permasalahan yang kompleks menggunakan metode ilmiah dalam pemecahan permasalahan di bidang manusia, permasalahan bidang mesin, permasalahan bidang material, permasalahan bidang uang. Selanjutnya, pemecahan persoalan riset operasi harus melalui suatu tim yang anggotanya memiliki latar belakang bidang pengetahuan yang berbeda-beda. Jadi dalam pemecahan sebuah permasalahan atau persoalan harus dilakukan oleh sebuah tim yang latar belakang bidang pengetahuannya yang berbeda-beda. Misalnya bidang keuangan, berbeda permasalahannya dengan yang dihadapi di bidang bidang pemasaran, ataupun berbeda dalam menghadapi permasalahan bidang permesinan. Jadi teknik di dalam menghadapi persoalan permasalahan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi. Terus pendekatan harus ilmiah berdasarkan model matematik, berarti prosedur yang ditempuh langkah-langkah jelas, secara sistematis, dan hasilnya dapat diandalkan sehingga berguna bagi pembuat keputusan. Selanjutnya, model-model dalam riset operasional. Ya. Model itu adalah bentuk penyederhanaan dalam berbagai macam permasalahan. Jadi bentuk penyederhanaan dalam berbagai macam persoalan yang dihadapi sebuah organisasi. Ada beberapa klasifikasi dalam riset operasi. Klasifikasi model dalam riset operasi itu yang pertama model ikonik fisika. Ada sebuah model yang bentuk penyajiannya berupa fisik seperti alat tulis, kursi, dan sebagainya. Di mana bentuk ini dapat dilihat langsung, observasi, diraba, dijelaskan, tetapi sulit untuk dimanipulasi. Yang kedua, model analog kepersamaan.
punya kelebihan dari model icon, di mana dalam model ini bisa dianalogikan melalui ketentuan yang ada. Misalnya jam dinding dengan jarum jam yang pendek adalah menunjukkan jam. Di jam dinding itu ada jarum jam yang pendek disamakan dengan penunjukan jam atau pukul berapa. Terus jarum panjang menunjukkan waktu menit. Jarum panjang itu disamakan dengan menit. Jarum kecil yang bergerak terus menunjukkan detik. Jarum kecil yang ada di jam itu disamakan dengan detik. Terus yang ketiga, model matematik. Model dengan simbol matematik terdiri dari dua model matematik, ya, yaitu model deterministik tentang keadaan pasti, ya, yaitu 4 tambah 4 sama dengan 8, dan model yang kedua probabilistik tentang keadaan yang belum tentu terjadi, seperti apakah besok hari terik atau panas. Tahapan-tahapan dalam riset operasi. Yang pertama yang harus dilakukan dalam menghadapi sebuah permasalahan menggunakan operasi itu, yang pertama merumuskan atau menganalisis persoalan sehingga jelas tujuan apa yang akan dicapai. Jadi kita harus melihat permasalahan apa yang terjadi di organisasi kita. Misalnya sebuah lembaga keuangan, jadi persoalan kredit macet di bank tersebut. Terus kenapa terjadi kemacetan dalam pembayaran angsuran para nasabah. Jadi kita harus menganalisa permasalahan itu, kenapa itu sampai terjadi. Terus apa yang akan kita capai jika kredit macet itu terselesaikan. Itu tujuan akhirnya. Kalau tidak ada lagi kemacetan di bidang kredit di bank tersebut, menandakan perusahaan atau bank itu sehat di mata Bank Indonesia. Yang kedua, setelah kita rumuskan persoalan, yang kedua, pembentukan model matematik itu mencerminkan persoalan yang akan dipecahkan. Biasanya model dinyatakan membentuk persamaan yang menggambarkan hubungan antara input dan output, serta tujuan yang akan dicapai dalam bentuk fungsi objektif. Jadi setelah kita analisa, rumuskan, selanjutnya kita masukkan ke dalam bentuk model matematik persoalan yang akan dipecahkan tersebut. Yang ketiga, setelah dibentuk model matematiknya, kita mencari pemecahan dari model yang telah dibuat dalam tahap sebelumnya, misalnya dengan menggunakan metode-metode yang ada di riset operasi. Dalam hal ini contoh metode simplex, ada metode transportasi, ada metode jaringan kerja, ada metode antrian,
ada yang metode permainan. Jadi tergantung permasalahan yang dihadapi. Yang keempat, menguji model dan hasil pemecahan dari penggunaan model. Sering juga disebut melakukan validasi. Jadi kita uji hasil pemecahan penggunaan modal kita tadi ya, yang sering juga kita katakan istilah validasi. Contoh-contoh permasalahan dalam riset operasi. Pertama, permasalahan biaya pemasaran berbagai produk. Di dalam hal dana atau biaya pemasaran yang dihadapi oleh sebuah instansi perusahaan di dalam memasarkan sebuah produk. Itu kendala yang pertama, permasalahan pertama. Yang kedua ada contoh permasalahan dalam hal perencanaan produksi. Berapa jumlah produksi yang akan dihasilkan. Terus persoalan dalam masalah pencampuran. Ya. Persoalan transportasi. Bagaimana di sebuah distributor yang memiliki banyak armada transportasi, bagaimana menggunakan armada transportasi tersebut seefisien dalam biaya yang dikeluarkan. Terus persoalan dalam antrian dan inventory persediaan. Persoalan network planning atau PEP, alokasi sumber daya air, operasi waduk, rencana alokasi lahan dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kalian jangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.